Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian, siniar, dan dakwah. Atau kita punya sebutan baru, Kiswahar. Kiswahar. Itu Kiswahar dari Qatar. Pendirinya. Kawan-kawan kita harus sowan pokoknya ke sana. Ya, terima kasih. Ini di malam minggu yang ceria, kita masih hangat untuk menyaksikan obrolan bapak-bapak. Oh iya, kemarin mohon maaf nih teman-teman, banyak yang WA, banyak yang ini kok nggak tayang lagi, gimana itu? Wih, ada berapa WA mas? Berapa ribu WA tuh? Berapa ribu WA? Apa ada yang neror jangan-jangan gitu kan? Obrolannya pinggir jurang di tengah sawah ya kan? Udah masuk jurang tuh. Iya. Udah masuk jurang. Kita sudah memanggil banyak ini juga. Naratamu kita gitu, yang banyak teman-teman yang sudah datang ke sini itu mau lagi ke sini gitu. Cuma kita kan keterbatasan jadwal. Iya. Terus kalau sudah ngantri soalnya. Terus kalau udah kita undang, yang kedua mereka harus bayar. Harus ada benefitnya ya. Atau jangan-jangan dia sendiri yang menawarkan diri. Oh, jangan dulu. Lihat-lihat juga. Kalau kayak gitu nggak akan kita tawarin sih selanjutnya. Iya. Kita juga selektif dalam memilih naratamu. Dan terima kasih ini teman-teman yang mengusulkan naratamu juga boleh. Dan jangan-jangan ingin menyampaikan sesuatu juga boleh di studio kami, baik secara online maupun offline. Kalau online hanya bisa tatap wajah, tapi kalau di studio kita bisa ada vibrasinya. Ini mulai ngalor ngidul. Oke, mohon maaf. Jadi seminggu kemarin kita absen dulu. Kita sedang break dan memang sedang libur sekolah gitu kan. Ini banyak teman-teman yang masih sekolah. Anaknya juga sekolah gitu kan. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas ihsan, ikhtisar akhir pekan yang seperti biasa membahas dan mempertajam tema-tema yang sudah kita bahas di minggu ini, yaitu kaidah ke-8. Kalau tidak salah bunyinya al-harimu lahu ila akhirih. Karena panjang. Nanti biar Mas Rizal yang menyimpulkan dan mengulang kembali. Kita akan membahas seputar pembulatan, batas, dan juga hal-hal terkait dengan zona. Di suatu area yang terlarang itu tidak boleh didekati. Jangankan masuk, dekat aja nggak boleh. Apalagi ketika sutet gitu ya. Sutet itu kan tegangan tinggi. Memegang sutet tuh nggak boleh. Apalagi santet ya. Memegang santet lagi kan. Memegang sutet itu nggak boleh. Termasuk mendekati area sutet. Tapi ada loh rumah orang yang dekat sutet. Gak apa-apa sih. Oh, ntar aja. Ntar kita bahas. Ini sudah ada pengalaman teman saya juga di Cirebon. Nah, nanti kita bahas juga. Biar lebih afdol, mari kita awali dengan bacaan surah Fatihah. Semoga arwah para leluhur kita senantiasa dirahmati Allah dan kita mendapatkan berkah di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita panggilkan narasajen kita, yaitu Mas Aji. Yang kedua, narafikih kita, Mas Rizal. Ya, terima kasih. Ini masih semangat ya, meskipun ini memang sudah takdir kayaknya. Dono Kasino Indro itu 3 orang. Kalau ada salah satu yang sakit gitu kan, kayaknya tapping nggak bakal berhasil. Atau sakit dua-duanya, itu juga nggak bisa. Harus sehat semuanya. Dan secara sains bahwa tertawa itu meningkatkan
sel-sel endorfin gitu ya. Ilmu kedokteran sebenarnya pas ada Dokter ya. nah, nanti kita konfirmasi apakah beliau semangat untuk ketawa gitu. Oke, Mas Rizal bisa sedikit menyampaikan kesimpulan di pekan ini tentang al-harimu lahu tadi itu ya. Kaidahnya ilahi. Apa maknanya dan bagaimana penerapan dan pengecualiannya. Bebas tentang apa aja yang terkait tentang kaidah tersebut. Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Atung. Tadi untuk naratamu kalau datang pertama apa? Terus kedua apa? Nah ini udah berapa kali? Makanya jadi darah saya. Metamorfosis dia. Nanti hitungannya susah kalau sering-sering. Baik narabala semuanya. Jadi kaidah kita adalah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Yang mendekati sesuatu hukumnya ikut kepada yang didekati itu. Nah, ini dasarnya adalah sebuah hadis al halalu bayyinun wal haramu. Nah, wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Nah, bagaimana menghukumi yang mutasyabihat ini? Kalau dekat-dekat ke sini ya ikut menjadi halal, kalau dekat-dekat ke sini ikut menjadi haram. Nah, itu kaidah dalam ilmu sains barangkali ini Mas Haji ya, pembulatan ya. Pembulatan angka ya. Nah, pembulatan dan ini kemarin sudah kita singgung ya. Ini kaidah yang sangat logis sekali ya. Kita ingat dulu zaman kecil ya, jangan deket-deket kompor nanti kebakar. Ngomongnya enggak, jangan nyemplung kompor enggak gitu. Jangan deket-deket kompor. Jangan deket-deket jurang. Ngelarangnya tidak jangan nyemplung jurang enggak, tapi jangan dekat-dekat. Nah, logika inilah yang dipakai oleh para ulama ya. Bahkan di Al-Qur'an pun wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Bukan jangan zina. Jadi kira-kira rumusan teorinya begitu. Kalau diterapkan di kasus ibadah bagaimana Mas? Kalau di kasus ibadah misalkan di wudu gitu ya. Nah, wudu itu kemarin kita singgung ya. Jadi rumusnya adalah harimnya barang wajib, hukumnya ikut wajib. Harimnya barang haram, hukumnya ikut haram. Pembulatannya itu Pembulatannya. Jadi kan tadi kan kalau dekat-dekat halal jadi halal, dekat-dekat haram jadi haram. Nah, kalau dalam ibadah misalkan di dalam wudu ya, contoh yang di kitab kemarin adalah wudu. Ya, kalau membasuh wajah berarti kan harus bener-bener pas wajah. Tapi harimnya wajah hukumnya ikut wajib harus turut serta dibasuh. Menutup auratnya laki-laki itu ma baina surah warubah antara pusar dan lutut. Yang namanya antara bilangan 1 dan 10 itu kan berarti 2 sampai 9. 1 dan 10-nya enggak termasuk. Nah, aurat laki-laki itu ma baina surah warubah antara pusar dan lutut. Berarti pusar dan lutut tidak termasuk aurat. Tapi bagaimana mungkin bisa menutup aurat tanpa menyertakan pusar dan lutut? Jadi pusar dan lutut bagi laki-laki itu termasuk pembulatan aurat yang juga harus ditutup. Siap. Itu dalam konteks ibadah ya. Tadi juga ada konteks budayanya tentang dekat-dekat kompor. Nah, ini ngomong-ngomong kompor ini kayaknya Mas Adi sudah siap-siap. Bagaimana Mas Haji menilai kaidah fikih yang tadi dijelaskan Mas Rizal? Ya sebenarnya kalau ngomongin secara sains nggak ada kaitannya sih. Emang fikih nggak sains? Nah beda. Social science lah kalau fikih itu kan. Cuman ya udahlah karena saya jadi narascience di sini ya harus ngomongin sains gitu. Iya. Harus dipaksakan untuk dipaksakan gitu kan. Langsung ngasih mikir nih. Tapi pokoknya kalau dari sains memang intinya pembulatan itu kan penyederhanaan. Betul. Karena tidak semua hal itu harus didetailkan. Justru kadang detail itu mempersulit gitu. Itu sih. Detail itu mempersulit ya. Ada kalanya gitu. Ada kalanya. Ada kalanya mempersulit. Gitu. Kan nggak mungkin juga kita nyuruh anak SD hitung-hitungan sampai 0,00 sekian. Ya, nggak mungkin kan. Akhirnya dibuletin gitu ya. Dibuletin gitu kan. Itu jadi kita
mungkin terlalu mudarat juga mungkin kali ya kita. Kalau sampai detail ya. Kalau sampai detail gitu kan. Ngerjain sesuatu harus detail. Ya mungkin apa ya? Kalau memang nggak harus detail, kenapa harus detail gitu kan? Buang waktu lah apa gitu. Betul. Manfaatnya dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Oke. Jadi tidak. Nah, waktu sholat. Waktu sholat. Begitu juga pas dulu kayaknya pernah kita bahas tentang sahur itu ya. Sahur. Batas imsak tuh bagaimana? Iya, betul. Ah, ini mungkin Waktu itu saya masih belum jadi naratamu. Belum puasa. Masih naratamu. Masih murohek. Ini tadi kata Mas Aji, pembulatan itu apa? Kalau detail itu justru kadang malah menyulitkan. Ya. Mumpung musim haji, saya jadi ingat itu ya, di Masjidil Haram itu kan harus ada stat tawaf itu kan mestinya ada statnya kan, definitif kan itu. Nah, itu katanya dulu pernah dibuat garis statnya, sehingga nanti di titik-titik tertentu ada doa-doa tertentu itu definitif. Bayangin yang tawaf itu ada sekian puluh orang, atau kalau pas musim haji kan padat ya. Bayangkan kalau semuanya akan mengambil stat di titik itu, kayak apa chaosnya? Akan crowded. Nah, apalagi orang Indonesia sukanya, wah ini pas sunnahnya di sini nih, rebutan Hajar Aswad macam-macam. Nah itu akhirnya dikasih solusi pembulatan dengan cara di ujung jauh dikasih lampu warna hijau, sehingga orang bisa memperkirakan aja, oh di sini statnya. Nah itu contoh pembulatan yang dalam fikih. bermanfaat. Ya, betul. Oke. Jadi detail itu tidak selamanya mengenakan, baik. Betul. Tapi ada nggak detail yang enak? Ayo. Ya kalau hitung-hitungan nuklir ya harus detail. Oh ya? Iya, 10 pangkat minus 50, 20 ya. Jadi 0,00 sekian gitu harus detail. Apa akibatnya kalau nggak detail? Ya salah hitungannya pasti. Ya, semua juga gitu. Kirain meledak apa-apa gitu loh. Ya pastilah, pasti ada yang inilah. Apalagi cuman kalau saya ngejelasin secara detail kan Mas Atung sama Mas Rizal nggak ngerti gitu kan, buang-buang waktu. Emang kompor bisa ya. Berarti kayak misalnya gamma knife itu ya. Berarti kalau misalnya dia harus presisi, hitungnya benar-benar jangan sampai 0, presisi. gitu ya. Tapi sebenarnya gamma knife itu juga kadang ya ada standar errornya, jadi sel-sel sekitarnya sel itu cancer. Jadi gini nih. Oke. Ini sama tadi kayak Mas Rizal. Kan kita harus ngebunuh sel kanker nih ya. Ya. Nah, kita nggak mungkin langsung di batas garis sel kanker ini kita nembaknya. Oke. Berarti di sekitar sini mungkin kalau nggak presisi banget nih alatnya, mamanya udah rusak-rusak. Paling nggak sel-sel sehatnya masih ada beberapa yang kebunuh juga kan. Daripada kita menyisakan sel kanker, ya kan karena nggak presisi, jadi kita mending diajar sekalian gitu. Selnya itu. Melebihkan. Nah, sama kan berarti di teori fikih tadi itu melebihkan basuhan, melebihkan area tutupan aurat. Dari kalau bukan warteg gitu tuh. Enggak warteg. Ngurang-ngurangin. Ngurang-ngurangin. Nambah kuah, terus kerupuknya berapa gitu kan. Ini apa Darmaji. Apa itu? Dari 5 ngaku siji. Berarti yang punya istilah lebih paham. Oke, jadi harim itu abu-abu lah ya. Abu-abu itu adalah batas. Ya ini menarik ini. Artinya presisi sangat dibutuhkan di sains karena efeknya takut salah lah ya. Kalau di fikih kehati-hatian itu, batas abu-abu itu mengikuti yang terdekat. Ya kalau Anda bisa detail, ya nggak masalah juga. Tapi repot. Aurat misalkan. Berarti Anda harus garisi secara presisi gitu ya. Posisi aurat. Atau pas wudhu. Tiap mau wudhu pas presisi mana tempat tumbuhnya rambut, itulah batas antara ro'es kepala dengan wajah. Muka. Berarti saya kalau wudhu dikit ya, soalnya ada rambut di sini kan. Nah, rambut yang di sini ini tidak termasuk rambut ro'es. Ini ya tetap harus dibasuh. Tapi kan nyatu dari sini. Hah? Nyatu kan, nyambung kan. Iya, tapi nyambungnya sudah tumbuh di
kepala, muka. Muka. Ya ini juga kepala kan. Muka juga kepala. Nah, ini roos kalau bahasa ininya. Nah ini beda pengertian antara anatomi tubuh sains dengan fikih. Iya, itu. Beda ya? Beda. Sama sih sebenarnya. Tapi kan kalau ada jenggotnya kan ini Mas ya, dilihat apakah dia tebal atau tidak ya. Betul. Kasah tebel atau tidak. Kalau definisi tebel atau tidak secara fikih itu adalah bisa dilihat oleh lawan bicara dalam posisi normal atau tidak. Maaf, tempat tumbuhnya, kulitnya itu bisa Kelihatan terlihat apa atau enggak tidak. gitu ya? Kalau masih terlihat berarti bukan termasuk tebel. Waduh, ada telepon nih. Aduh, undangan. Waduh, udah biarin aja deh. Kembali gitu. Kak, yang punya jenggot udah punya jenggot. Oke, batasan tebal dan tipis ya. Iya. Konsekuensi hukumnya kalau tipis kulitnya tetap wajib dibasuh. Tetap wajib dibasuh. Tapi kalau tebel enggak wajib. Sunnah saja. Cukup membasuh luarnya boleh. Tapi sunnahnya bidalki di ini. Dalkun apa ya bahasa Indonesia ya? Digosok. Di Dipijat. sela-sela. Oh, sela-sela ya gitu ya. Sampai kena ini ya. Oh, jenggotnya ya. Tahlilul lihiyah. Berarti Mas Aji ini masuk yang tebal atau tipis? Tipis ya. Masih tipis ini. Masih tipis. Soalnya oilnya belum dipakai. Kita tunggu. Ini kok nih orang-orang. Kita tunggu 3 bulan lagi. Jadi begitu juga ketika nanti misalnya tebal, kemudian ada yang 1-2 dia melampaui batas, itu wajib dibasuh ya ketika wudhu ya. Gimana? Kan misalnya kan tebalnya kan nggak ada garisnya kan ini kan jenggot kan. Nggak ada. Jadi ini tebel nih, terus ada yang numbuh ngawur gitu. Ya itu wajib. Wajib itu ya. Terus jadi kenapa kita ngomongin jenggot? Ya karena itu tadi harim itu kan. Ya, betul. Batas abu-abu. Oke. Nah, di dalam fikih itu kan abu-abu itu bagaimana mengetahuinya, Mas? Mengetahuinya ya ini Subhat itu ya, subhat ya istilahnya. subhat ya. Kalau definisinya kan al-umur mustabihat itu kan yang laisat biwabihatil khil wal hurmah. Tadi kan disebutkan kan kalau yang halal bayinun, yang haram bayinun. Di antara itu laisat biwabihah, nggak jelas bil khil au bil haram, nggak jelas haramnya atau halalnya. Nah itu cara pembulatannya yaitu tadi kalau dekatnya ke halal ya halal, dekatnya ke haram ya haram. Dalam teori hukum, kalau hukum kan ada wajib dan haram ya, tipe ekstrimnya. Kalau dekat-dekat ke haram ya haram, dekat-dekat yang wajib ya wajib. Nah kalau air tape itu kan dia ada alkoholnya tuh, halal atau haram tuh? Tape itu nggak sampai 0,5 berapa persen? 5%. 5%. Itu kalau kondisi sudah kadaluarsa kan. Tape itu kan makanan kadaluarsa itu ya. Iya, Tape yang maksudnya bisa sudah kadaluarsa lagi sebagai tape. Udah tape kadaluarsa lagi. Ya kalau masih tape itu kan masih enak alkoholnya. ya? Nah, Alkoholnya ada. iya. Tape. Kalau bir 3%. Nah, Bir 3%. Bir 3%. Lebih tinggi tape ya? Enggak, bukan gitu pertanyaannya. Mending minum bir daripada makan tape ya. Itu kesimpulannya itu. Nah, itu gimana tuh, Mas? Apanya gimana? Jadi kan ya alkoholnya 5% tape gitu kan. Iya, enggak. Daripada mendekati haram ya mundur lah 3% aja gitu kan. Oh, jadi pembulatannya seenaknya ini. Kalau tape setahu saya fatwa MUI kalau nggak salah masih halal karena yang beredar. Ya, Bermadiun. tinggi itu karena ekstrak kan ya. Brem. Ini kenapa lari ke berem ini? Enggak, ini kan makanan tradisional gitu Iya, kan. iya. Sebaiknya kita haramkan atau halalkan gitu kan. Nunggu keputusan BPOM. Oh iya. Nah, Kalau kretek nggak apa ya? Kretek herbal kan? Herbal kan nggak apa-apa ya. Kalau kopi putih kan tuh udah kimia. Ya, mengandung zat kimia kan. Kimia berbahaya. Bang.
Berbahaya. Iya. Ya udah dihindari kan. Enggak, kalau rokok yang putih, kalau yang kretek kan dia herbal. Iya. Kemarin kata kata dokter Ian yang nanti akan kita undang. Iya. Kemarin sudah ngobrol sebelumnya. Ini kita ngomongin dokter Ian padahal ini belum keluar juga videonya nih. Kan masih behind ini. Iya, di behind backstage. this, ya. Backstage. Jadi nanti teman-teman nih Jurnalnya prematur. ya enggak, mungkin video ini keluar dulu terus habis itu videonya dokter Ian. Jadi saksikan terus Betul, tayangan betul. kita gitu. Terus jok-jok kita itu kadang lokal. Jadi kalau ini kok joknya nggak masuk ya, makanya nonton video-video sebelumnya. Biar nyambung. Boleh. Nah itu Berarti itu konsep pacaran juga ya, apa kalau istilah orang-orang Taruh. Berarti Nah, ini menarik. salah satu jalan untuk mendekatkan ke yang halal kali ya. sebenarnya. Terus itu kan sebenarnya kan kalau pacaran itu kan lebih ke tetap dia namanya manusia ya. Tetap kan lihat paras, lihat ini, lihat Iya. segala macam akan juga sesuatu yang secara secara Naluri. naluri kan manusia kan. Betul. Nah untuk mendekatkan lebih ke hal makanya istilahkan ta'alum gitu. Iya. Strategi gimana? Tapi kan sebenarnya begini. Al hukmu al syai' far'un an tasawwurihi, rumusnya gitu. Jadi Ya. kita tidak menghukumi istilahnya sebenarnya. Oke. Saya sebenarnya mohon maaf ya, mungkin ya bisa jadi pacaran nya orang dulu dengan ta'arufnya orang sekarang Berbeda. mungkin lebih Beda. aman pacarannya orang dulu. Iya, iya. Orang dulu kan disebut pacaran itu kalau udah di pacok-pacokkan. Jodoh-jodohin. Itu aja ketemu di jalan udah gemeter malu kan. Nyari jalan lain. Nyari jalan lain gitu kan. Tahu-tahu masuk got gitu ya. Jadi sebenarnya kan ta'aruf itu kan menformalkan gitu kan. Iya. Menformalkan pranikah secara lebih aman. Yang sebenarnya menurut saya orang dulu pacarannya juga sudah seperti itu sebenarnya kan. Mana ada orang dulu boncengan, Mungkin belum itu, ada motor. respon atas keadaan zaman sekarang kan. Zaman sekarang. Oke, ini pertanyaan intinya. Mas Aji pernah pacaran nggak? Waduh, susah ya jawabnya. Soalnya istri saya memantau. Jadi ini guyon lokal juga berarti. Pakai kode aja. Pas kan berarti ya. Kalau Mas Rizal pernah pacaran nggak Mas? Pacaran setelah menikah dong. Wah. Maksudnya menikah sama A, pacarannya sama B gitu loh. Pacaran sama orang lain dong ya. Karena di depan YouTube. Alhamdulillah. Saya pernah pacaran dan pernah tidak. Oke, tapi gini ya. itu kalimat yang tidak bisa diterima secara akal. Tapi gini, dalam dunia sekarang tadi Om Dani bilang kan, itu kan banyak hal-hal itu yang menggugah satu syahwat gitu kan, kayak hal-hal di dunia sekarang gitu kan, dengan akses media yang lebih terbuka, terus apalagi kerja di SCBD gitu kan. Jadi daripada gitu ya udah saya pacaran gitu kan. Kok bisa loh? Kesimpulannya begitu tuh. Ada aja yang bisa mikir kayak gitu, masih ada aja gitu kan. Nah ini barangkali menarik nih, kontemporer ya. Sebenarnya ini saya masukkan di tulisan saya, nggak terbit. Jadi ini merekonstruksi, mengkontekstualkan definisi kholwah. Yeah. Kholwah itu berdua-duaan. Yeah. Nah zaman dulu namanya kholwah berdua-duaan itu ya fisik. Yeah. Nah, mestinya ini juga dikontekstualkan berdua-duaan secara online. Oh, kayak apa? Sleep call. Nah, Sampai ngorok. Video call ya? Video call kan sambil sleep gitu, bye-bye. Free talk. Nah. Kan itu juga banyak juga kan kasus bermula dari apa micet namanya. Micet tuh apa sih? Aplikasi lah, aplikasi. Bermula dari online berlanjut Dating, ke aplikasi dating. Dating application. nah itu berarti termasuk harim. Harimnya sesuatu yang haram, ya hukumnya ikut haram. Itu udah diputuskan itu. Sekarang udah nggak ada, Mbak. Apa kan memutuskan? Memutuskan belum? Kan tadi ngomong di depan kan caranya bahwa nggak cuma fisik gitu loh. Hukum itu sudah ada hukumnya belum? Online ya. Di FUI. Sepertinya belum ada. Cuma ada tulisan jurnal ya di Mesir yang itu saya kutip sebenarnya.
nanti kalau terbit. Ya kalau belum diputusin di MUI juga nggak perlu dilaksanakan. Tapi sudah ada naskah akademis. Maksudnya itu mestinya dikontekstualkan. Kalau ternyata ada banyak kejadian bermula dari kholwah online, berlanjut ke tindakan taruhlah zina gitu ya. Ya sudah di stop dari situnya. Tapi mungkin itu kan fatwa MUI fatwa yang di Mesir Di ya. sana. Kontekstual lah, karena kan kita tahu orang Mesir kan nafsunya besar-besar lah istilahnya kan. Laki-laki. Sebenarnya nggak bukan cuman texting atau video gitu kan, zaman dulu juga ada Surat. Ingat kan zamannya intercom itu banyak sekali. Oh, iya. Udah banyak memang nggak semua tapi dari 100 tuh ya ada 10 yang memang akhirnya bisa jadi Membahayakan, diharamkan. secara sosial gitu loh. Berarti kalau begitu ini Gebrik gitu kan. Ya. Hati-hati. Gitu kan. Ya. Termasuk ini juga. Kalau itu saya pelakunya. Tapi nggak apa-apa kan nggak ada kamera. Termasuk ini juga ya. Pesan lagu buat si A gitu, di radio. Nah itu gimana konteksnya? kalau itu masih aman sih menurut saya ya. Kan nggak ada kontak fisik kan. Tapi ada kontak lagu ya. Dan terlalu jauh. Ada Kalau perantara kan? iya, kan? berbiar. Taruhlah Jangan-jangan kalau mau pembulatan itu kejauhan banget. jangan-jangan yang pesan lagu itu pengen ngobrol sama ininya Penyiar radio. Oh, tapi ini mumpung inget nih pembulatan yang gini. Kalau dasar kaidah ini kan hadis ya. Al halalu bayyinun marhalum bayyun. Nah, kelanjutan dari hadis itu adalah tidakkah Anda lihat tidakkah Anda lihat setiap pemerintah penguasa itu punya hima, kawasan yang dilarang untuk dilintasi. Ya. Deket-deket aja nggak boleh. Istana. Nah itu. Jadi istana itu kita nggak hanya dilarang masuk istana, tapi ring kesekian udah nggak boleh. Ya. Nah apalagi himanya Allah. Cuma anehnya kita dilarang mendekati tanahnya pemerintah, tapi ada perusahaan nancepin tiang listrik. Enaknya gimana tuh? Yang listrik di mana? Ya, yang masuk tanah-tanah orang itu. Iya. Jadi pagar-pagar ya. Nggak ada kayaknya. Patok. kan yang lagi sempet rame transmisi ya. Iya itu kan dipatok di tanah orang TLN. Itu kan sempet sering rame kan. Tit gitu ya. Inisialnya P kayaknya. Oh iya. Jadi rakyat nggak boleh deket-deket tanah pemerintah. Kalau pemerintah Boleh ke dekat rakyat. gimana itu? Nah, Tapi ada kontrak kalau nggak salah kayak gitu. tiap area itu dia ada kontraknya sekian tahun kan. Iya bener. Iya ada. Dari beberapa yang beredar itu tiba-tiba ada katanya. Terus untuk memindahkan butuh dana berapa? Harus keluar dana sendiri. Sebenarnya kita kalau berpikir pemerintah secara ideal ya, maksudnya ya kita menyadari bahwa pemerintahan kita sekarang bukan pemerintahan kita ya. Ya banyak pejabat-pejabat negara kita yang masih kacau gitu loh. Anggap aja Kurang negara ideal lah. ya, kacau lah. Saya nggak mau bilang kurang ideal, kacau gitu biar langsung dihujat kita kan, jadi rame podcast kita gitu. Nyari musuh dia. Nah, kalau kita ngerasa, let's say kita hidup di negara yang pemimpinnya ideal. Oh. Terus kita ada undang-undang UUD 45 33 kan? Pasal 33. Pasal 33. Itu kan artinya semua yang itu kan milik negara gitu untuk kemaslahatan negara kan. Jadi in case kalau negara butuh tanah kita dipakai, ya harus kita serahkan. Tapi kan menyerahkannya juga kan nggak sekedar ngasih kan, pasti ada timbal baliknya dikasih uang dan lain sebagainya gitu kan. Cuman kan masalah yang terjadi sekarang, yang punya tanah itu ditipu dulu tuh sama broker calo-calo tanah kan. Tanahnya. Jadi nanti ini kasus saya ya. Jadi keluarga saya itu punya tanah sekian hektar di Malang. Nah, karena bapak saya orang pemerintahan, dia tahu kan proyek jalan tol di Jawa Timur itu gimana. Terus bapak saya bilang ke saudara-saudara yang punya tanah itu jangan dijual. Udah biarin aja, nanti kalau waktunya proyek
ini bakalan dibangun jalan tol di sini. Jadi nanti jualnya langsung ke pemerintah aja gitu kan. Karena udah kepepet pengen dapat uang kan, diiming-imingi dari orang Jakarta nih datang. Ini saya beli 600 juta lah. Ya nama orang kamu dikasih 600 juta seneng kan. Padahal dia mau dijual lagi. Nah, sama itu dijual lagi. Jualnya nggak kira-kira puluhan M. Nah, kan broker-broker kayak gini yang harus kita yang ruwet ya. Gitu kan. Itu oknum pemerintah apa emang dia emang? Enggak, itu private sih, orang-orang swasta aja kan. Kayak Mas Atung kalau mau kayak gitu ya bisa gitu. Janganlah. Cuman kan intinya ya gitu, kayak di bawah kita punya tanah nih sekian hektar, terus tiba-tiba di bawahnya minyak. Ya jadi punya pemerintah. Tinggal tanahnya aja kita jual, kita hitung per meternya berapa dijual. Ya konsesi juga gitu sih. Konsesi tambang gitu. Ya bukan karena Mas Rizal rakyat terus pinginnya seenaknya sendiri gitu kan. Ini mancing tadi, mancing. Udah mulai pro pemerintah. Keluar ternyata. Enggak kan tadi saya bilang banyak pejabat-pejabat kita yang ngawur gitu kan. Kacau gitu kan. Tuh. Oke, nanti kita undang salah satunya. Iya. Korbannya maksudnya. Al harimulahu ma huwa hukmun harimulah. Gimana Mas kalau al harimulahu hukmu ma huwa harimun lahu? Bahwa sesuatu yang mendekati harim lahu ya, mendekati dia maka dia hukumnya seperti yang harimun lahu, yang seperti dia puteri, yang dia deketi. Ini kasusnya mungkin kayak ini ya. Kenapa orang itu lebih resisten terhadap pembangunan PLTN? Karena dia merasa tidak punya cukup ilmu bahwa PLTN itu aman, jadi merasanya ya udahlah, karena gua nggak tahu ini aman apa enggak, terus daripada kejadian yang aneh-aneh, mending gua menolak. Dibulatkan gitu. Pembulatannya ke situ, ke yang buruk. Ke yang buruk. Jadi ke yang menolak tadi itu. Ya udahlah nggak usah daripada kayak gini gitu kan. Betul. Padahal perlu didetail dulu ya. Iya. Makanya akhirnya ilmuwan-ilmuwan itu yang harus bertanggung jawab. Tadi ya masyarakat kan pasti berpikirnya pragmatis aja ya. Bukan salah masyarakat lah. Bukan Ya. salah masyarakat juga. Itu juga terjadi sebenarnya di fikih itu ya. Pembulatan ke arah sesuatu yang kayaknya ini akan buruk ini. Ya udah dibuletin. Ini mohon maaf ini mulai masuk ke 17 plus ya. Perempuan yang head itu nggak boleh di jima bahasa fikihnya. Tidak boleh ya, kalau bahasa fikih langsung ya, tidak boleh ada pertemuan antara Mr. P dan Miss V. Itu pembulatannya adalah berlaku juga haram untuk area terdekatnya, yaitu mohon maaf paha dan area bawah pusar. Itu karena akan pasti kalau orang bermain-main sebutlah itu daerah penalti pasti akan gol juga. Enggak juga, belum tentu. Pembulatan. Dioper-oper gitu ya. Pembulatan. Tapi kayak Imam Nawawi ya kayak nah, kalau Mas Haji tadi bilang ini tugas saintis untuk mendetailkan, tapi kayak Imam Nawawi nggak terima. Orang ada hadis kok kalau istrimu sedang haid if alu ilan nikah. Masyitum ilan nikah, terserah. Jadi Imam Nawawi masih bertahan. Ada hadisnya kok ilan nikah ail jima. Jadi tetap diperbolehkan yang penting tidak sampai bersetubuh di area itu. Jadi ada juga memang yang tetap menolak teori pembulatan ketika masih ditemukan landasannya. Jadi harus sesuai dengan tekstualnya. Sesuai tekstual. Ya ya sesuai kerangka logika fikih lah. Karena ditemukan landasan itunya ya. Landasannya. Kalau logika fikih ke jual beli nih Mas, misalnya jual beli yang kayak tadi saya bilang, saya makan nih di warteg yang makannya bayar belakangan kan. Oke. Jadi saya makan warteg biasanya makan tempe banyak tuh. Betul. Tempe banyak saya makan 4 tapi kok saya takut lupa ya. Jadi saya bukannya bayar 3, jadi saya bayar 5. Oh iya. Kan dijual beli kan harus ada akad ya. Maksudnya akad tuh halal ya gitu-gitu. Itu gimana ya? Asalkan sama-sama apa harus dibunyiin atau enggak tuh gitu-gitu? Harus diikrarkan enggak?
Iya, ini termasuk sebenarnya yang namanya akad itu kan harus deal di depan. Jadi mestinya kan, Bu, saya beli tempe pewet, baru bayar, baru Ambil 5 baru jumlah itu. nah baru dibawa dimakan. Nah, tapi seandainya toh tidak begitu, di dalam konsep fikih ada namanya baik mu'atoh, jual beli yang nggak pakai akad. Jadi orang langsung duduk, kalau contoh di klasik langsung duduk, tiba-tiba dicukur rambutnya, terus selesai bayar. Nah, itu baik mu'atoh itu. Atau begini, bahkan ini lebih ekstrim dari mu'atoh ya. Mas Haji masuk ke warung kopi, Bu, minta kopi 1. Selesai minum Pulang. loh. Kan saya ngomongnya minta. Iya. Boleh ya gitu ya? Nah, boleh dilempar sama aja. Nah, itu jual beli mu'atoh dikembalikan ke budaya. Kalau budaya menganggap baik mu'atoh itu sah, ya sah. Sebatas yang dimaklumi oleh budaya. Nggak mungkin kan jual beli mu'atoh Pak Jiro? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ke showroom bawa mobil tiba-tiba bayarnya belakangan. Nah, itu nggak bisa di. Saya takut itu takut haram ya haram, nggak ada kompak. Ya, beliau kan orang viral. Itu transaksi yang miliaran ini. Ya, miliaran. Sejauh yang itu masih dimaklumi oleh budaya, masih nggak apa-apa. Jadi di warung. Tapi saya biasa gitu, maksudnya, Bu, saya 4, tapi saya kayaknya 5 udah. Ini ya, kalau kita belanja di Mekah kan kayak apa namanya? Halal. Halal. Ya, anggap gitulah, gitu. Budayanya kan gitu. Betul. Dan dari wartegnya juga kadang saya sekali itu enggak. Udah kalau masanya ambil 1, udah bayar 5, jadi saya ambil lagi. Jadi ada kesepakatan gitu, nggak apa ya? Nggak apa-apa itu. Sejauh yang di budaya kan. Dan itu kan biasanya berlaku untuk hal-hal yang tidak terlalu mahal, yang remeh-remeh, kecil. Dan sebenarnya kan kalau warung-warung di Indonesia kan juga mereka nggak murni bisnis kan. Dia pengen membantu orang-orang yang belum bisa makan. Makanya nggak kaya-kaya. Enggak, yang enggak kaya-kaya itu yang jaga warung, yang punya warung atau siapa. Dan bayar belakang kan sebenarnya trik kan diantaranya. Jadi trik. Kalau udah bayar nggak mungkin nambah. Betul. Udah bayar. Males lagi bayar lagi. Bayar lagi. Ya. Makanya ditaruh di belakang biar dia nambah kan. Ya nggak boleh itu darmaji. Kayaknya di sini banyak peneliti warteg kayaknya di sini. Alumni semua ini. Tapi gini ya. Harga warteg sekarang lebih mahal daripada harga nasi Padang. Betul ya. Karena sekarang sudah bermunculan yang satu franchise-nya itu sampai warnanya, ukurannya sama semua itu. Dan yang lebih konyol lagi, ngapain kita bahas warteg? Sebentar, ini tadi Mas Rizal bahas menyinggung tentang Imam Nawawi. Saya jadi ingat bahwa salah satu ulama yang mengharamkan ilmu mantik adalah Imam Nawawi kan. Betul. Nah, apakah Imam Nawawi juga memakai kaidah ini daripada nanti umat-umat Muslim terjerumus pada pemikiran-pemikiran yang ala Barat misalnya, sehingga daripada nih abu-abu gitu, mendingan diharamin sekalian? Atau gimana? Justru Imam Nawawi di sini agak longgar malahan dalam konteks ini, termasuk dalam konteks berhubungan badan tadi itu. Iya. Nah, iya. Kalau yang tentang hubungan badan dia oke, dia. Terus karena jual beli mu'atoh juga yang longgar. Imam Nawawi yang membolehkan itu. Nah, kenapa ketika membahas filsafat atau ilmu mantik beliau malah wan Nawawi haroma itu ya? Bahkan nggak cuma mantik. Seingat saya Imam Nawawi itu agak keras terhadap ilmu tibiah, kedokteran. Kemarin mau saya bahas pas ada dokter Rian itu. Karena ada kemungkinan jalurnya Imam Nawawi sampai ke ilmu kedokteran itu lewat Ibnu Sina. Kemungkinan. Dan Ibnu Sina waktu itu dianggap ke aliran profilsafat. Jadi kemungkinan ya. Karena kalau kita runut Imam Syafi'i sangat welcome dengan kedokteran. Jadi jangan-jangan kedokteran yang ada zaman dulu dengan waktu Imam Nawawi itu agak ada pergeseran. Jangan-jangan ya. Jangan menterinya beda gitu. Itu sama seperti ini. Istihsan itu ya. Imam Nawawi kan Imam Syafi'i kan keras sekali.
Pada zaman ini, zaman Imam Nawawi mungkin orang lagi senang-senangnya ada ilmu baru dari barat, mungkin saya nggak tahu. Dan lagi haus-hausnya kan, orang Islam tuh lagi pengen belajar semua apa kan, filsafat barat tuh kan diterjemahkan ke bahasa Arab. Arab kan. Iya. Mungkin lagi Bisa jadi. euforianya. Bisa jadi. Jadi tipnya sudah dalam tanda petik terkontaminasi. Iya. Itu barangkali ya, saya enggak. Stereotip ya. Iya. Itu sama seperti kalau di usul fikih ada istihsan ya. Istihsan itu Imam Syafi'i keras banget menolak. Bahkan mengatakan manistahsana faqad syarro'a. Siapa yang berhujjah menggunakan istihsan, dia membuat syariat baru. Istihsan itu keluar dari teori kias. Pokoknya dianggap bagus, halal. Dianggap bagus. Nah, sementara Imam Abu Hanifah memakai istihsan. Dan setelah diteliti, istihsan yang dipakai oleh Hanafi dengan istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i itu beda jenis. Oke. Istilahnya sama, kontennya beda. Oke. Barangkali mirip ini, bir peletok. Ya. Jadi Minuman. bir itu haram. Tapi orang Betawi suka minum bir. Ternyata birnya orang Betawi dengan birnya orang Jepang berbeda. Orang Betawi ternyata birnya dari jahe, bir peletok. Jangan-jangan seperti itu. Di sini juga ada wine yang halal, Mas. Apa nih? Tulisannya wine tapi isinya kopi. Biji kopi kan. N-nya T kali, white. Iya. Jadi sesuatu yang masih abu-abu gitu ya. Ketika mendekati sesuatu maka hukumnya lebih dominan ke sana ya. Diikutkan ke yang dekat pembulatan. Begitu juga ketika tadi ya masuk sih ketika ilmu filsafat yang kemudian lebih condong kepada arah barat, budaya-budaya non muslim gitu ya, sehingga Imam Nawawi pun akhirnya jangan ke sana gitu ya. Barangkali. Tapi harus dilanjutkan itu biar menetralkan. Fabnus Solahi wan Nawawi harroma wa qala qaumun yambaghi ayyulama. Qaumun maminda Al-Ghazali. Jadi itulah. Bagaimana seandainya seorang ulama belajar filsafat? Nah, Mas Haji gimana Mas Haji? Filsafat apa nih? Filsafat sains. Bukannya agama itu juga bagian dari filsafat kan, mendalami. Mau ditanya nanya balik. Di Jepang belajar filsafat nggak? Diajarin nggak? Ada mata kuliah apa gitu? Enggak. Kalau di ITB ada tuh yang namanya filsafat sains. Ya belajar filsafat sih. Filsafat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, histori kayak gitu. Cuman saya juga nggak terlalu mendalami ya. Ya jarang masuk juga sih. Jadi nggak paham sih sebenarnya. Jadi gimana jawabannya? Nah tapi kan gini, ada sebuah kesimpulan yang bagi saya menarik. Induknya ilmu pengetahuan adalah filsafat. Induknya ilmu pengetahuan. Semua nih ilmu pengetahuan kalau dikompilasi dan diintisarinya adalah filsafat. Sementara intisari dari filsafat adalah ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya itu pinter-pinternya orang filsafat aja ngomong kayak gitu kan. Iya enggak? Sebenarnya Al-Quran itu dia langsung, sains itu langsung merefer ke Al-Quran tanpa harus melalui filsafat. Tapi kan filsafat itu kan berpikir logis ya. Enggak juga. Berpikir sehat. Nah saya bukan orang filsafat ya, takutnya dihujat lah sama orang filsafat. Cuman biarin kan biar rame. Oh iya, biar rame. Kalau perlu kita undang Bang Rocky Gerung Pak. Iya. Muridnya dulu lah, muridnya lah. Mbak Dian Sastro. Muridnya aja dulu. Tapi kadang ya orang fisika juga sebenarnya ya gimana membicarakan alam semesta itu juga nggak jauh-jauh dengan filsafat kan. Cuman ya nggak harus langsung kita tarik filsafat itu ininya sains, enggak. Cuman kita memperhitungkan gitu, berbicara dalam ranah matematik gitu. Gitu. Logis lah ya. Logis gitu. Jadi ya kalau pokoknya tidak serta-merta bahwa sains itu behind atau di lingkup bagian dari filsafat, enggak. Al-Quran sains udah. Tanpa ada filsafat pun sudah jadi. Sudah jadi gitu. Mungkin untuk membahasakannya kan, kalau Al-Quran kan lebih bahasa langit, teks ya, bahasa langit gitu kan, terus kita terjemahkan ke dalam bentuk matematis. Kalau Mas Rizal, menurut Mas Rizal nih, di era sekarang belajar filsafat itu bagaimana Mas hukumnya? Ketika di Imam Nawawi haram,
di era Mas Rizal bagaimana? Fikih itu produk filsafat. Falsafah hukum ya. Usul fikih. Ya. Usul fikih itu di Fakultas Syariah itu beberapa menggunakan istilah filsafat hukum Islam. Dan di saya lupa Ar-Razi apa Al-Mawardi, Ar-Razi ya, yang menyebut nisbatul filsafat itu. Jadi usul fikih itu dinisbatkan ke Imam Syafi'i seperti filsafat logika dinisbatkan kepada Aristoteles. Jadi kalau Aristoteles itu yang orang berpikir waktu itu ya sudah ada, cuma yang mensistematiskan itu Aristoteles. Nah, sama Imam Syafi'i juga sama. Cuma dalam konteks kamar fikih saja. Lebih lingkupnya lebih spesifik ya. Spesifik fikih. Bentar. Ini kenapa banyak buku ini? Pesantren kok. Pesantren ya? Iya. Tapi yang jadi pertanyaan nih, bukunya masih casingan nih. Masih plastikan nih. Dapat aja deh. Itu artinya kampusnya ini udah bisa. Jadi Udah hafal ya? Iya. Kamus menarik Arab. Oke, ini teman-teman karena malam semakin larut, takutnya kita hanyut. Iya. Mas Uut. Kenapa Mas Haji? Bukan hanyut sih sebenarnya. Apa tuh? Makin ngelindur ngomongnya. Tapi ya poinnya sudah dapat. Apa poin? Poinnya adalah biarlah yang jelas tetap jelas, yang tidak jelas, ya kan? Dan di tengah-tengah ada ketidakpastian. Oke, sebagai penutup, Mas Rizal dan Mas Aji bisa memberikan ya inilah bukan anomali ya, tetapi sebuah pencerahan kepada umat dan bangsa ini bagaimana ini ke depan ini. Saya melanjutkan yang disampaikan Mas Atung saja tadi. Obrolan kita ini memang Nggak bermutu. nggak penting. Biar yang penting tetap penting. Oke. Ya kalau saya sih lebih ya sama sih, asas kehati-hatian. Artinya ya kalau dalam ranah yang kira-kira tidak baik ya kita tinggalkan gitu. Jadi kalau mau panjang lagi udah gitu lah pokoknya asas kehati-hatian. Enggak, itu belum koma, itu masih ada anak kalimatnya itu. Jangan menggantung dong. Terus kalau sesuatu hal yang baik ya kita buat semakin baik. Tumben serius. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat mencari ilmu. Mungkin kita tidak tahu dan orang lain juga lebih tidak tahu. Jadi ini ya saling bertanya, saling berdiskusi. Dengan adanya diskusi, kita semakin terang benderang mana yang halal dan mana yang haram. Ketika di tengah-tengah itu ada jurang, maka harus tanya juga konfirmasi apakah lanjut atau tidak. Intinya selesai. Terima kasih. Rangkuman dari hal yang tidak bermutu ya. Sampai jumpa, tetap bahagia dan saksikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.